Shalom saudaraku, senang bertemu kembali dengan saudaraku dalam renungan harian ini. Sebelum kita masuk dalam renungan ini, marilah kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang sangat mengasihi kami, hari ini kami datang menghadap hadirat-Mu. Kiranya Tuhan berkenan atas hidup kami, dan kami datang dengan hati yang terbuka untuk dengar-dengaran akan firman-Mu. Buat kami Tuhan lebih dalam lagi memahami keinginan daripada Tuhan dalam hidup kami lewat firman-Mu hari ini. Dalam nama Yesus kami siap mendengarkan-Mu. Haleluya. Amin. Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini renungan kita berjudul Saat Doa Belum Dijawab, yang didasarkan pada Yesaya 55 ayat 8 sampai dengan 9. Demikian bunyi kebenaran firman Tuhan. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Amin. Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada masa dalam hidup kita di mana doa menjadi pergumulan yang panjang. Kita datang kepada Tuhan dengan harapan besar, bahkan dengan iman yang kuat. Kita percaya bahwa Tuhan mampu. Kita memegang janjinya. Kita berseru dengan air mata, dengan puasa, dengan doa yang terus-menerus. Tetapi jawaban itu tidak kunjung datang. Dan yang lebih menyakitkan, kita melihat orang lain mendapat jawaban mereka. Teman kita disembuhkan dari sakit, padahal kita sudah lebih lama berdoa. Tetangga kita mendapat pekerjaan baru, padahal kita sudah menunggu bertahun-tahun. Hati kita bertanya, "Mengapa Tuhan? Mengapa Engkau diam?" Renungan ini bukan teori. Semua orang percaya akan mengalami masa ini. Bahkan para pahlawan iman pun mengalaminya. Tetapi kabar baiknya, masa menunggu bukan masa yang sia-sia. Tuhan bekerja di balik layar, bahkan ketika kita tidak melihat apa-apa. Yesaya 55 ayat 8-9 mengingatkan kita, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu. Ini artinya Tuhan punya perspektif yang lebih tinggi. Kita melihat satu keping puzzle, Tuhan melihat seluruh gambarnya. Kita ingin cepat selesai, tetapi Tuhan ingin membentuk sesuatu yang kekal. Hari ini kita akan membahas 3 kebenaran besar. Yang pertama, mengapa doa kita tidak selalu dijawab sesuai keinginan. Yang kedua, apa yang Tuhan kerjakan dalam masa menunggu. Dan yang ketiga, bagaimana bersikap saat doa belum dijawab. Dan kita akan belajar dari tokoh-tokoh Alkitab yang melewati jalan yang sama. Abraham, Yusuf, Hana, Daud, dan Paulus. Mari kita mulai dari yang pertama, mengapa Tuhan tidak selalu menjawab sesuai keinginan kita. Yesaya 55 ayat 8 berkata, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Ayat ini menegaskan perbedaan besar antara pikiran kita dan pikiran Tuhan. Kita ingin yang instan, Tuhan ingin yang sempurna. Kita berpikir tentang kenyamanan sekarang, Tuhan berpikir tentang karakter dan kekekalan. Tuhan melihat gambaran besar yang tidak kita lihat. Lihat Maria dan Marta dalam Yohanes 11. Ketika Lazarus sakit, Maria dan Marta mengirim pesan kepada Yesus. Mereka berharap Yesus segera datang dan menyembuhkan Lazarus. Tetapi Yesus menunggu 2 hari. Akibatnya Lazarus mati
dari sudut pandang manusia, ini seperti pengabaian. Yesus berkata, penyakit itu tidak membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Ini yang Yesus katakan. Yesus menunda karena dia ingin melakukan mukjizat yang lebih besar, membangkitkan Lazarus dari kematian. Kadang Tuhan menunda jawaban doa bukan karena ia tidak peduli, tetapi karena ia ingin menunjukkan kemuliaannya dengan cara yang lebih besar. Dan kemudian Tuhan memurnikan motif hati kita. Yakobus 4 ayat 3 berkata, atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Lihat Hana dalam 1 Samuel 1. Hana berdoa bertahun-tahun untuk seorang anak. Awalnya mungkin untuk menghilangkan malu karena dimadu, tetapi ketika hatinya dimurnikan, doanya berubah. Tuhan, jika engkau memberi anak, aku akan serahkan dia untuk melayanimu. Barulah Tuhan menjawab dan lahirlah Samuel. Terkadang doa kita belum dijawab karena Tuhan ingin mengubah fokus doa kita dari kepentingan diri menjadi kemuliaannya. Dan lihat, Tuhan sedang mengajar kita percaya, bukan mengontrol. Mazmur 37 ayat 5 berkata, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Menunggu adalah sekolah iman. Saat kita tidak bisa mengontrol hasil, kita belajar bersandar sepenuhnya pada Tuhan. Abraham dalam Kejadian 12 sampai dengan 21, Tuhan janji Abraham akan punya keturunan seperti bintang di langit, tetapi ia harus menunggu 25 tahun. Dalam masa itu imannya diuji berkali-kali. Pada akhirnya dia belajar bahwa janji Tuhan pasti digenapi pada waktu Tuhan. Apakah kita siap belajar percaya meskipun tidak mengerti jalan Tuhan? Saudaraku, kebenaran yang kedua, apa yang Tuhan kerjakan saat kita menunggu? Menunggu bukan berarti tidak terjadi apa-apa. Tuhan bekerja di balik layar. Tuhan sedang membentuk karakter kita. Lihat Roma 5 ayat 3 sampai dengan 4. Kesengsaraan menimbulkan ketekunan, ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Daud diurapi menjadi raja ketika masih muda, tetapi ia harus menunggu bertahun-tahun sebelum duduk di tahta. Dalam masa itu, ia dikejar-kejar Saul, hidup di gua, dan mengalami tekanan berat, tetapi semua itu membentuk dia menjadi raja yang berhati hamba. Apakah kita melihat masa menunggu sebagai penderitaan atau sebagai proses pembentukan Tuhan? Nah, yang berikut Tuhan sedang menyiapkan jawaban yang lebih baik. Efesus 3 ayat 20 berkata, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Kejadian 37 sampai dengan 50 bercerita tentang Yusuf. Yusuf mendapat mimpi besar tentang masa depannya, tetapi ia harus melewati penolakan, perbudakan, dan penjara. Mengapa? Karena Tuhan menyiapkan posisi Yusuf bukan hanya sebagai pemimpin keluarga, tetapi sebagai penyelamat sebuah bangsa. Jawaban doa kita mungkin kecil, tetapi Tuhan sedang menyiapkan sesuatu yang jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Saudaraku yang berikut, bahwa Tuhan sedang membawa kita semakin dekat kepadanya. Penantian membuat kita berdoa lebih sungguh, merenungkan firman, dan bersandar penuh kepada Tuhan. Kita belajar bahwa yang kita butuhkan bukan jawaban, tetapi Tuhan sendiri. Apakah kita mencari Tuhan karena kita mengasihi Dia atau hanya karena kita ingin jawaban? Saudara terkasih,
kebenaran yang ketiga, bagaimana bersikap saat doa belum dijawab. Berikut adalah langkah-langkah praktis. Yang pertama, tetap berdoa dengan iman. Saudara baca dalam Lukas 18 ayat 1. Dan yang kemudian jujur kepada Tuhan. Ungkapkan perasaan kita, tetapi tetap tunduk pada kehendak-Nya. Dan yang berikutnya, cari firman Tuhan. Biarkan janji Tuhan menguatkan hati kita. Dan yang berikutnya, bersyukur dalam segala hal. Dan percaya bahwa waktu Tuhan sempurna. Kemudian jangan bandingkan hidup kita dengan orang lain. Dan yang berikutnya, gunakan masa menunggu untuk melayani dan berbuah. Saudaraku, Paulus berdoa 3 kali agar duri dalam dagingnya diambil. Tetapi Tuhan menjawab, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Artinya, kadang jawaban Tuhan bukan ya atau tidak, tetapi aku punya rencana lebih baik. Saudaraku, apakah saudara sedang menunggu jawaban doa? Apakah saudara percaya bahwa rancangan Tuhan lebih tinggi daripada rancangan saudara? Yesaya 55 ayat 8 sampai dengan 9 mengajak kita untuk percaya Tuhan tidak pernah gagal menepati janjinya. Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah kita tutup renungan ini dalam doa. Tuhan, kami datang di hadapan-Mu dengan hati yang mungkin lelah menunggu. Ajari kami percaya bahkan ketika kami tidak mengerti. Kami menyerahkan rencana kami ke dalam tangan-Mu, karena kami percaya rancangan-Mu lebih tinggi daripada rancangan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, demikianlah renungan harian kita. Kiranya menjadi berkat bagi kita semuanya, dan sampai bertemu kembali dalam renungan harian berikutnya. Haleluya.